Memang kita harus membedakan apakah pendidikan yang diberikan itu adalah untuk pendidikan dasar atau pendidikan tinggi. Saya akan cerita di keduanya karena kebetulan ponakan saya juga masih sekolah TK malah sama SMP. Jadi pastinya akan mengalami hal semacam ini. Kalau tadi ditanyakan apakah flip classroom itu sangat efektif, sekali lagi tadi sudah saya jelaskan di presentasi saya bahwa memang ini adalah cocok-cocokan jadinya. Ibarat resep harus mengetes dulu kepada kemampuan, misalnya kemampuan sekolahnya, kemudian kemampuan gurunya. Ini kira-kira kita mampu atau tidak nih? Ya, kalau misalnya saya bicara tentang pendidikan tinggi ya Mas Gifari, anak sekarang mahasiswa itu mau tidak mau harus atau berani atau bisa mencari sumber ya, bisa cari sumber sendiri gitu ya. Jadi anak udah kuliah semester 5 nggak perlu lagi itu dibantu oleh orang tua. Pasti. Jadi dia bisa belajar sendiri ya, seperti itu. Kemudian menggali, berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Lalu setelah masuk lagi ke dalam ruang kelas yang jumlahnya minim itu, mereka bisa berdiskusi secara aktif. Lalu bagaimana ya untuk anak pendidikan sekolah dasar, misalnya sekolah yang kecil? Ini kebetulan dialami juga oleh ponakan-ponakan saya. Mau tidak mau teman-teman, ini yang sempat juga saya jelaskan, ini yang kadang membuat orang tua tuh jadinya stres. Ini yang belajar kok malah orang tuanya. Nah ini yang perlu dilihat kembali bahwa pendidikan itu bukan PR-nya atau tugas utamanya sekolah saja loh, tapi juga dari rumah, di mana rumah itu adalah sebagai home-nya, adalah sebagai base-nya. Semua pendidikan itu karakter atau segala macam value, agama dan lain-lain itu kan pastinya dari rumah. Karena waktu di sekolah kan sebenarnya lebih terbatas ya, ketimbang kita berada di rumah. Memang butuh kerjasama dari orang tua. Ini saya akan share dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya ponakan saya. Mereka bikin grup sendiri, bikin grup lalu berdiskusi. Oke, ini materinya seperti ini nih. Kita belum dijelaskan nih, belum paham. Anak-anak juga belum paham. Jadi para orang tua ini berdiskusi. Wah, materi ini adalah seperti ini. Ada yang bisa cari nggak materinya duluan? Lalu ketika sudah dapat materinya itu di-sharing ke WA group. Lalu sesama orang tua berdiskusi. Lalu itu yang diterjemahkan ke anak-anak. Memang butuh kerjasama ya Mas Gifari. Jadi wah ini guru aja nih yang boleh stres. Enggak juga, itu kadang yang membuat para orang tua jadi ikutan hektik nih. Padahal sebenarnya tidak. Hal ini ya dengan keterlibatan orang tua di rumah seperti yang tadi saya ceritakan, itu bisa menguatkan bonding, hubungan antara orang tua dengan anak pada masa-masa usia sekolah yang masih kecil.